Halo sahabat Sapa, kembali lagi di podcast Sapa bersama saya Adin Mufliha dari Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu, Kabupaten Indramayu. Kebetulan di sini Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu adalah salah satu mitra kerja Yayasan Sapa di Kabupaten Indramayu dalam program Rahi Now 2. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas mitos dan fakta terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi bersama Dr. Stephen Saputro. Halo dokter. Hai. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar, dokter? Kabar baik dan luar biasa. Alhamdulillah. Dokter, kesibukannya kira-kira nih akhir-akhir ini dokter ngapain aja? Kesibukan saya jalan-jalan. Oh enggak. Kesibukan saya sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu dan juga Puskesmas Margadadi, dan sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua 1 PDNU Perhimpunan Dokter NU Jawa Barat bidang organisasi dan humas, dan juga Ketua Lembaga Kesehatan NU Jawa Barat. Luar biasa banget dokter, ini sangat aktif sekali ya dok ya. Alhamdulillah. Selain itu Dr. Stephen Saputro juga sering kita libatkan ya dalam beberapa kegiatan orang muda terkait HKSR. Yes, ini udah yang ketiga kalinya lah Sobat Sapa. Tiga kalinya saya hadir, diundang untuk berkontribusi di kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Terima kasih sekali itu. Ya, terima kasih juga dok disampaikan. Baik dok, fenomena yang terjadi sekarang adalah khususnya di teman-teman remaja atau orang muda adalah karena semakin pesatnya teknologi yang berkembang, teman-teman muda juga sangat berdampingan dengan teknologi. Ada kalanya banyak informasi-informasi yang didapatkan oleh orang-orang muda terkait hak KSR atau hak kesehatan seksual dan reproduksi ini. Banyak banget informasi-informasi yang terkadang belum valid, tapi teman-teman muda ini mudah menyimpulkan gitu. Akhirnya banyak informasi-informasi yang hoax yang tersebar. Kita akan bahas terkait mitos dan fakta seputar hak kesehatan seksual dan reproduksi. Let's check it out. Oke dok, nah permasalahan yang banyak terjadi di kalangan orang-orang muda tuh dok, kalau kita belajar terkait HKSR tentang reproduksi itu banyak banget teman-teman muda yang beranggapan bahwa ini adalah sebuah pornografi karena HKSR masih salah satu topik yang tabu. Nah, menurut dokter ini apakah mitos atau fakta dan gimana tanggapannya menurut dokter? Baik, pembicaraan mengenai pornografi ataupun hak reproduksi atau hak seksual bagi semua orang itu merupakan sesuatu yang mesti dipelajari dan kalau perlu didalami malah. Bukan menjadi sesuatu yang tabu, bukan menjadi sesuatu yang harus dihindari. Karena apa? Karena itu sangat penting. Poinnya adalah begini. Sistem reproduksi merupakan salah satu sistem dalam tubuh kita. Jajarannya sama seperti pernafasan, sistem pencernaan, dan sebagainya. Yang sama-sama memiliki fungsi masing-masing, dan reproduksi merupakan salah satu sistem yang berfungsi untuk mempertahankan eksistensi umat manusia di muka bumi ini. Itu sangat krusial dan penting. Harus dibedakan antara belajar mengenai reproduksi dengan pornografi. Dalam reproduksi apalagi berbicara tentang hak-hak reproduksi dan seksual, dan utama ditujukan pada anak-anak atau kalangan anak muda, itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Karena anak muda menjadi suatu kalangan yang mudah dipengaruhi dan masih labil. Itu kan mungkin kita juga merasakan sebagai orang-orang muda atau yang bahkan penonton sahabat Sapa yang pernah muda dulu merasakan hal yang serupa. Ketika apa? Ketika anak muda itu merasakan kelabilan dalam emosinya. Dan pertama kalinya fungsi sistem reproduksinya berfungsi yang dinamakan masa akil balik atau remaja. Di transisi inilah mulailah timbul gejolak-gejolak ataupun perubahan fisik maupun batin yang baru dirasakan di usia-usia remaja. Nah, poinnya adalah tadi yang saya sampaikan, harus membedakan pornografi dan reproduksi. Mengapa itu penting? Mengapa itu penting? Pertanyaannya, karena bukan untuk mengajari anak muda untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, tapi malah mencegah anak-anak muda terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Di HKSR kita diajari bagaimana sistem reproduksi itu berjalan,
apa-apa sajakah yang bisa menyebabkan kehamilan dan efek-efek apa sajakah yang bisa didapatkan apabila seseorang ataupun pasangan itu melakukan hubungan seks di usia-usia dini ataupun bahkan di luar nikah. Panjang sekali yang akan dibahas dan didiskusikan seperti itu. Intinya adalah kita harus membedakan antara reproduksi atau HKSR dan juga pornografi. Kalau pornografi kita tahu sendiri ya, gimana ya? Itu mah yang mencemari pikiran dan alam bawah sadar anak-anak muda yang berseliweran di media sosial, yang kata Mbak bahwasanya sekarang dekat sekali anak muda dengan teknologi. Betul. Bahkan bukan anak muda saja tapi orang-orang dewasa, gitu kan? Ya itu kembali lagi bagaimana kita mau filter mana yang baik dan mana yang buruk dalam bersosial media itu. Oke. Jadi sebenarnya HKSR ini sangat penting bagi orang muda karena orang muda sedang ada di masa transisi ya, Dok. Exactly. Untuk sedang mengajari, untuk memberitahu batasan-batasan sebatas apa dia harus bergaul dengan lawan jenis dan mencegah sesuatu yang mungkin di luar yang dinginnya ataupun di luar etika ataupun budaya kita sebagai orang Timur, orang Indonesia. Oke, berarti HKSR merupakan salah satu cara ya, Dok, ya, untuk menghambat gitu kan kenakalan-kenakalan yang akan remaja lakukan. Exactly. Dengan belajar HKSR, jadi kan remaja itu orang muda ini tahu gitu kan resiko-resiko apa sih yang didapatkan jika orang-orang muda ini melakukan hal-hal yang memang beresiko begitu. Oke, sahabat Sapa, dapat disimpulkan bahwa pendidikan seksual dan reproduksi mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi dapat kita nyatakan adalah mitos. Oke. Lanjut ke pernyataan nomor 2. Orang muda berhak mendapatkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi tanpa diskriminasi. Nah, menurut dokter itu mitos atau fakta? Betul sekali. Itu merupakan fakta. Bahwasanya semua orang tanpa melihat apapun, artinya backgroundnya seperti apapun, tidak membedakan dari agama, ras, suku, dan sebagainya, memiliki hak yang sama untuk seksual dan reproduksinya, baik tua maupun muda, baik anak kecil maupun orang lansia. Jadi saya berbicara lebih luas lagi ya, tidak hanya untuk anak-anak muda saja, tapi untuk berlaku kepada semua umur dengan batasan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan usianya. Contohnya apa? Sebagai anak, kita bahas tentang anak muda ya. Anak muda memiliki hak dan hak seksual yang bereproduksi, gitu kan? Harus disesuaikan dengan usianya. Dia usia remaja, contohnya dia biasanya belum dalam posisi menikah, tau? Ya kan, belum dalam posisi menikah. Berarti dia harus menyesuaikan hak-haknya dengan kondisi dia belum menikah. Banyak anak muda kita, anak remaja kita yang memiliki rasa naksir sama seseorang. Yes. Ya, benar kan? Kita pernah merasakan jatuh cinta pada seseorang. Ya kan? Itu merupakan hak bagi setiap manusia, hak bagi setiap anak muda dalam lingkup yang lebih kecil. Ketika seseorang itu jatuh cinta, itu merupakan hak bagi semua orang. Tetapi untuk melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan atau bersebelahan dengan etika, agama, dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Jadi seimbang antara hak dan kewajiban sebagai anak muda dalam sisi seksual dan reproduksi. Jadi tidak ada diskriminasi, tidak boleh ada diskriminasi, baik untuk usia berapapun, siapapun dalam berhak reproduksi dan seksual pada manusia. Itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa orang muda berhak mendapatkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi tanpa diskriminasi adalah fakta. That's it. Oke. Exactly. Kita lanjut ke poin pernyataan nomor 3. Nyambung tadi tuh, Dok, yang di poin 2 ya, bahwa saat kita ada di masa remaja, kita kan merasakan adanya ketertarikan di lawan jenis. Terkadang saat kita menjalin hubungan gitu bersama pasangan atau pacar, serasa dunia itu milik berdua gitu kan. Saya juga merasakan hal yang sama kok. Iya, pasangan adalah segalanya gitu. Ya. Sehingga orang-orang muda nih berpikir kayak kita tuh harus ngelakuin apa aja gitu yang pasangan kita mau. Nah, itu menurut dokter gimana, mitos atau fakta? Kembali ke yang poin pernyataan kedua, bahwasanya jatuh cinta adalah hak bagi setiap manusia.
Oke, tetapi dibatasi dengan etiket dan norma-norma yang berlaku di masyarakat kita. Kita boleh jatuh cinta dengan siapapun, melakukan apapun untuk menyenangkan orang yang dicinta, mengarungi 7 lautan, mendaki 7 gunung untuk hanya mendapat ngapel dengan dia. Tapi ketika ditanya sama kemarin kenapa kemarin nggak datang? Hujanan. Boleh saja kita bermain cinta dengan seseorang untuk melakukan yang terbaik, menunjukkan kita bahwasanya I fall in love with him with full of my heart, gitu kan. Tetapi kembali lagi, ingat bahwasanya kita sebagai manusia memiliki hati nurani. Kita harus bisa melihat dan menilai dalam hati kita, apakah yang dilakukan itu sesuai dengan apa dalam hati nurani kita. Itu harus bisa introspeksi. Artinya apa? Ketika kita melakukan hal-hal yang mungkin berlebihan dalam berinteraksi dengan lawan jenis, pasti kita dengarkan hati nurani kita. Apakah ini betul? Apakah ini kebablasan dan sebagainya. Gitu kan. Dan di masa-masa remaja, balik lagi anak-anak muda itu masa yang labil. Biasanya mereka diiming-imingi sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang kedepannya bakal gini. I love you forever. Tapi once more, you have to be realized. Anda harus sadar bahwasanya ada batasan-batasan tertentu yang harus engkau perhatikan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. So, satu lagi, kita tidak pernah tahu jodoh kita siapa. Jadi jangan terlalu terbuailah dengan kata-kata buaya darat entah di mana itu, sehingga kau merelakan sesuatu yang seharusnya tidak kau relakan kepada lelaki hidung belang gitu. Jadi ketika kita mencintai orang lain, kita juga harus paham akan batasan ya, Dok ya. Jangan sampai kita tuh melakukan sesuatu yang beresiko dan terkadang kita tuh nggak sadar resikonya itu seperti apa. Itu dia. Makanya kembali ke poin pertama, pelajarilah dan dalamilah kesehatan reproduksi, ketahuilah hak-hak reproduksi dan seksualmu sedini mungkin supaya engkau tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Berarti sebelum kita mencintai orang lain, cintailah diri kita terlebih dahulu. Itu dia. Oke, sahabat Sapa, dalam relasi romantis, pasangan adalah segalanya adalah mitos. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang selanjutnya. HKSR berlaku untuk semua individu, termasuk orang muda, dan penting untuk pemenuhan hak dan kesejahteraan orang muda. Fakta. Kenapa bisa fakta? Karena disampaikan di awal bahwasanya reproduksi merupakan salah satu sistem organ dalam tubuh kita tidak dapat terpisahkan dan sangat penting untuk mempertahankan eksistensi umat manusia di muka bumi. Gitu kan? Pemenuhan hak-hak reproduksi dan seksual bagi manusia, khususnya anak-anak muda yang seperti yang kita bahas ini, merupakan salah satu hal yang fundamental. Mengapa? Karena di masa-masa muda ini kita merasakan sendiri perubahan-perubahan dari masa kecil menuju masa dewasa, mengetahui bagaimana seorang manusia itu bisa mempertahankan keberadaannya di dunia dengan cara-cara apa dan sebagainya, dan hal-hal apa sajakah yang semestinya dihindari dalam berinteraksi dengan lawan jenis, yang mana apabila tidak memperhatikan etiket dan juga norma-norma yang berlaku, terjadi hal-hal yang di luar yang diinginkan oleh semuanya bagi orang-orang yang normal. Gitu. Jadi pemenuhan hak-hak seksual reproduksi bagi manusia khusus anak muda merupakan satu hal yang fundamental. Itu. Oke. Berarti sahabat Sapa, pernyataan bahwa HKSR berlaku untuk semua individu termasuk orang muda dan penting untuk pemenuhan hak dan kesejahteraan orang muda adalah fakta. Oke. Dok, kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Nah,
di orang muda juga biasanya terjadi yang namanya fase pubertas. Terlebih di remaja perempuan itu banyak terjadi beberapa permasalahan yang kompleks. Dan juga informasi-informasi yang didapatkan itu beragam banget ya dok. Nah salah satunya adalah terkait menstruasi. Terkadang teman-temanku juga suka sharing gitu dok, kayak pas saat menstruasi jangan minum es gitu. Nanti darahnya beku. Nah hal informasi tersebut menurut dokter mitos atau fakta? Saya mulai dengan prinsip awal dalam dunia kedokteran ataupun dunia medis, bahwasanya jangan sampai ada cocokologi di antara kita dalam berbagai macam hal. Kita bahas dulu hal yang lain. Beberapa waktu yang lalu saya mendapati di Reels di Instagram bahwasanya ada seseorang yang terkena angin duduk. Orang awam akan menyangka angin duduk merupakan kemasukan angin dan harus dikeluarkan dengan cara apa? Dikerok. Di video tersebut, di reels tersebut ditampilkan karena angin duduk sampai orang-orang sekitar itu ngerokin semua. Berapa banyak itu ngerokin semua dengan harapan apa? Angin duduk menyerang seseorang dan harus keluar anginnya. Dan apa yang terjadi? Tidak ada perbaikan, akhirnya pasien itu fatal meninggal. Namanya angin duduk hanya istilah saja, tetapi yang sejatinya itu merupakan suatu penyakit jantung. Dan penyakit jantung itu tidak bisa diobati ataupun ditata laksana dengan dikeruk seperti yang ditampilkan ataupun dipahami oleh orang-orang awam. Itu hanya istilah saja, tapi sejatinya adalah penyakit jantung yang memerlukan pertolongan pertama sesegera mungkin, karena bagi orang jantung, orang dokter jantung, time is muscle. Itu semakin lama dia tidak mendapatkan pengobatan, dia akan prognosis akan semakin jelek. Itu salah satu contoh cocokologi. Dalam hal ini, air dingin menyebabkan darah menstruasi beku. Kita tahu dan kita harus berpikir secara logika. Ketika air dingin diminum itu, katakan dalam berapa derajat, minum masuk ke dalam mulut kita, itu ada proses yang panjang. Ada proses penghangatan dalam kerongkongan dan organ-organ yang lainnya, sehingga ketika masuk ke dalam tubuh itu sudah dikondisikan sedemikian rupa supaya bisa menyesuaikan dengan kondisi tubuh tersebut. Gitu. Jadi ketika air sedingin apapun masuk itu akan dikondisikan sedemikian rupa sehingga tidak berhubungan dengan menstruasi sama sekali secara langsung. Gitu. Jadi dapat dikatakan bahwasanya hubungan air dingin dan juga menstruasi yang membuat darah menstruasi membeku itu merupakan mitos. Itu. Oke sahabat Sapa, pernyataan minum es saat mens menyebabkan darah mens beku adalah mitos. Oke, kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Masih terkait menstruasi nih dok. Nah, terkadang juga kan di luar sana itu banyak obat pereda nyeri saat menstruasi, juga vitamin atau suplemen yang dapat meredakan menstruasi. Nah, apakah minum obat penghilang rasa sakit selama mens dapat menyebabkan kemandulan terhadap perempuan? Pernyataan tersebut apakah mitos atau fakta? Tidak sama sekali. Bahkan ketika ada seseorang yang menderita sakit saat menstruasi, ya, itu ketika sakitnya betul-betul sakit dan membuat kram perut, bahkan sampai tidak bisa bergerak, hanya bisa berbaring berbaring di kasur saja, itu dokter akan biasanya meresepkan pereda nyeri atau antiinflamasi, pereda nyeri seperti itu. Sehingga apa? Sehingga sakitnya diharapkan bisa berkurang. Artinya ketika seseorang wanita menderita sakit menstruasi, itu biasanya diberikan obat-obat yang demikian. Hanya saja yang perlu ditegaskan adalah jangan sampai kita salah bertanya, salah berkonsultasi kepada orang yang tidak kompeten. Contohnya seperti apa? Ketika ada seorang wanita menderita atau merasakan sakit saat menstruasi, dia bertanya kepada orang-orang non-medis dan diresepkan yang anulah, inilah dan sebagainya. Itu kan sehingga malah ada efek samping barangkali yang lebih parah lagi,
kita tidak pernah tahu karena dia bukan orang yang kompeten di bidang medis dan juga kedokteran. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang berkenaan dengan medis atau kedokteran, tanyakanlah pada orang-orang yang berkecimpung di bidangnya. Gitu. Jangan sampai katanya tetangga saya gini dok. No, your condition may be different with their conditions. So lebih baik tanyakan, minta resep obat ke dokter ataupun bertanya kepada orang-orang yang kompeten di bidang medis apabila Anda merasakan penyakit ataupun gejala-gejala yang berkenaan dengan kondisi tubuh Anda. Itu. Oke. Sahabat-sahabat, dapat disimpulkan bahwa minum obat penghilang rasa sakit selama mens dapat menyebabkan kemandulan terhadap perempuan adalah mitos. Dengan catatan sesuai dengan anjuran dokter dan validasi kepada dokter. Tanya kepada orang-orang tenaga medis itu. Iya. Bukan tanya kepada orang-orang yang tidak berkecimpung di dunia kesehatan. Oke. Kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Terakhir ini dok. Saat mens harus banyak makan makanan bergizi. Itu apakah mitos atau fakta? Silakan dok. Betul sekali. Pada saat menstruasi, darah haid banyak keluar, sehingga butuh replacement dong, butuh pergantian. Zat besi yang terkandung dalam darah itu banyak keluar, sehingga seorang wanita yang mengalami haid dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi, yang tinggi protein, tinggi zat besi, vitamin dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menggantikan zat-zat baik makronutrien maupun mikronutrien yang terbuang ketika haid. So, makanlah yang bergizi dan juga jangan khawatir terhadap mitos-mitos yang beredar di masyarakat ketika menstruasi. Jangan makan ini, jangan makan ini. Kembali lagi, tanyakan atau konsultasikanlah kepada dokter ataupun tenaga medis yang berkecimpung di dunia kesehatan. Itu. Oke, sahabat-sahabat, dapat disimpulkan bahwa saat mens harus banyak makan makanan bergizi adalah fakta. Nah, sebagai closing statement nih dok, mungkin dokter ada pesan-pesan untuk orang muda terkait kenapa sih orang muda tuh penting untuk belajar hak kesehatan seksual dan reproduksi. Sahabat sapa dimanapun Anda berada, hak reproduksi dan seksual bagi siapapun, khususnya anak muda yang kita bahas pada saat ini, merupakan hal yang sangat krusial dan penting. Mengapa? Karena saya berpegang teguh pada prinsip bahwasanya masa mudamu akan menentukan masa tuamu. Engkau akan menjadi apa di masa yang akan datang ditentukan dari sekarang. Memupuk pondasi, merangkai pondasi yang baik untuk masa depan atau masa tua yang lebih baik. Untuk masa depan, masa tua yang terbaik. Dari mana? Dari masa muda kita sekarang. Apabila kita sudah terjerumus pada hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, itu sedikit banyak mungkin akan bisa berpengaruh kepada masa tua kita yang akan datang. So, hati-hati dalam bergaul, pilih teman-teman yang baik-baik sehingga Anda menjadi orang-orang yang baik dan menjadi orang-orang yang bermanfaat, anak-anak yang bermanfaat, menjadi orang dewasa yang kelak nanti Anda akan menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang dan berdedikasi untuk bangsa dan negara ini. Itu. Oke, jadi masa muda menentukan masa yang akan datang ya dok. Oleh karena itu kenapa sih kita penting banget untuk bisa memilih circle pergaulan. Yes, itu yang penting. Bergaul gitu ya dok ya. Yep. Oke, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Terima kasih juga sudah mengundang kami di sini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Sapa yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk sahabat Sapa yang ingin berbagi terkait mitos fakta lainnya, boleh sahabat Sapa tulis di komen di bawah ini. Saya Agni dan Dr. Steven Sabutro pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.